Pada permulaan tahun 1965, Aidit dan Biru khususnya mulai meletakkan dasar-dasar untuk melawan Komando Puncak Angkatan Darat yang terdiri dari 4 operasi yang bertujuan. Yang pertama, mencemarkan komando itu dengan tuduhan terlibat dalam konspirasi menentang Republik Indonesia karena bekerja sama dengan Inggris dan Amerika Serikat. Kedua, menuduh Komando Puncak Angkatan Darat itu telah mendirikan sebuah Dewan Jenderal yang bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Yang ketiga, mengorganisir di kalangan para perwira militer yang tidak puas kelompok-kelompok oposisi yang akan bertindak melawan Dewan Jenderal dan menjaga Presiden dalam menghadapi rencana-rencananya. Dan yang keempat, mengisolir Komando Angkatan Darat dari angkatan-angkatan lain, terutama memenangkan kerjasama AURI dalam menghadapi Angkatan Darat. Pertama-tama muncullah di atas panggung politik itu dokumen Gilchrist, dokumen nomor 6. Dokumen ini adalah bagian dari beberapa surat yang dipalsukan hasil garapan Dinas Intelijen Cekoslowakia dan Soviet yang dimaksudkan untuk mengenyahkan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Kampanye disinformasi ini yang diberi kode Operasi Palmer telah dimulai oleh Mayor Lauda di Departemen D dari Dinas Intelijen Cek di Praha pada tahun 1964. Setelah kunjungan seorang perwira intelijen Soviet, Jenderal Ivan Agayans, ke Jakarta dalam bulan April tahun 1965, maka operasi itu diperluas berdasarkan rekomendasinya untuk membuat dokumen-dokumen asli tapi palsu tentang adanya sebuah rencana Inggris Amerika untuk menyerang Indonesia dari Malaysia. Serangan ini akan dilaksanakan dengan bantuan beberapa elemen dari Angkatan Darat Indonesia. Pemalsuan itu yang berupa sebuah draft surat yang tidak memiliki tanda tangan bertanggal 24 Maret tahun 1965 yang dituduhkan ditulis oleh Duta Besar Inggris Gilchrist kepada Kementerian Luar Negeri di London, dikirim oleh seseorang yang bernama Bahar atau Kahar ke alamat Dr. Subandrio dalam bulan Mei tahun 1965. Dengan sebuah nota penjelasan yang mengatakan bahwa surat itu telah ditemukan di bungalow Bill Palmer di Tugu dekat Bogor ketika para pemuda yang melakukan demonstrasi mengobrak-ngabrik pada tanggal 1 April tahun 1965. Bill Palmer sendiri adalah seorang agen pemesanan film Amerika. Surat itu mengatakan bahwa Inggris dan Amerika merencanakan suatu serangan terhadap Indonesia yang akan dibantu oleh Our Local Army Friends, yang berarti beberapa orang perwira di dalam Komando Puncak Angkatan Darat Indonesia. Meskipun surat itu tidak ada tanda tangannya, namun Subandrio yakin bahwa surat itu asli. Demikian pula Soekarno, yang kepadanya Subandrio menyerahkan surat itu sebagai sesuatu yang benar, namun tanpa memeriksa lagi keaslian dan keabsahannya. Setelah itu muncullah dalam panggung politik itu desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal, yang dituduh terdiri dari 5 jenderal Angkatan Darat terkemuka yang akan merencanakan kudeta terhadap Presiden. Menurut Pono, Dewan Jenderal itu terdiri dari Jenderal Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, Sukendro, dan S. Parman. Sedangkan MT Haryono, Sutoyo, dan DI Panjaitan dianggap tidak loyal kepada Presiden dan memiliki sikap anti komunis yang sangat fanatik. Menurut Syam, Aidit meluncurkan konsep Dewan Jenderal itu untuk pertama kalinya pada bulan April tahun 1965, dan di belakang asal-usulnya terdapat keyakinan Aidit yang salah bahwa aktivitas politik dan ekonomi yang semakin giat dari kaum militer di negeri itu, yang mengalir dari Jakarta ke daerah-daerah dan kemudian ke desa-desa, pastilah diarahkan secara terpusat dari suatu badan khusus yang didirikan oleh Staf Umum Angkatan Darat untuk tujuan ini. PKI berpendapat bahwa pasti ada sebuah badan khusus di dalam staf umum yang memerintah segala operasi politik ini. Badan khusus ini memiliki sebentuk hubungan dengan suatu dewan tertentu yang keanggotaannya terdiri dari beberapa jenderal. Karena keanggotaan ini, Aidit menamakan dewan ini Dewan Jenderal, yang dianggapnya diberi tanggung jawab dengan tugas untuk mengatur segala aktivitas politik ini. Ketika Aidit ditanya oleh para anggota yang menghadiri rapat Politbiro PKI yang diperluas pada tanggal 28 Agustus tahun 1965, mengenai asal-usul laporan tentang adanya Dewan Jenderal dan rencana jahatnya, ia mengatakan bahwa ia memperoleh laporan-laporan ini dari beberapa sumber.
Namun sumber yang paling dipercaya, kata Aidit, adalah Brigjen Polisi Sutarto, Kepala Staf BPI, Badan Pusat Intelijen. Lebih jauh, Aidit menganggap laporan-laporan ini benar dan berdasarkan itu, ia telah menyampaikan segala dokumen yang berkenaan dengan Dewan Jenderal yang diperolehnya dari berbagai sumber itu kepada Presiden Soekarno, Dr. Subandrio, dan Ali Sastro Amijoyo. Saya mengharapkan agar Anda semuanya menjadi aktif mencari informasi tentang Dewan Jenderal. Saya sendiri percaya bahwa Dewan itu benar-benar ada, yang diperkuat oleh sikap yang diperlihatkan pimpinan Angkatan Darat terhadap kekuatan-kekuatan revolusioner progresif di negara kita. Berita yang dibuat-buat oleh Aidit tentang adanya Dewan Jenderal dan dapat dipercayainya berita itu yang dibunga-bungai oleh Biro Khusus dan kemudian disebarluaskan melalui berbagai saluran, terbukti merupakan sebuah berita disinformasi yang luar biasa efektif yang dengan cepat menyebar ke seluruh negeri seperti api kebakaran hutan yang hebat. Sebuah bukti untuk hal ini adalah kenyataan bahwa Sutarto telah mendapatkan informasi ini dari Harjo Wisastro, seorang anggota PKI di Dewan Perwakilan Rakyat sementara yang menerimanya dari saluran-saluran internal partainya. Jenderal itu juga diberitahu oleh Sarifuddin Tanjung, seorang kader Marhainis. Namun aspek paling penting dari siaran terbatas yang dioperasikan oleh Biro itu memperlihatkan bahwa Sutarto telah dilatih oleh Biro itu dan telah mempelajari Marxisme-Leninisme untuk sekian waktu lamanya. Sebagai sebuah aset dari banyak aset jaringan PKI yang beroperasi di dalam angkatan bersenjata, maka Sutarto itu sudah pasti diberi berita oleh tutornya tentang adanya dan rencana-rencana dari Dewan Jenderal. Maka informasi ini lalu muncul di dalam laporan resminya kepada Aidit. Badan Pusat Intelijen Kepolisian telah mendapatkan informasi serupa dari Ketua Cabang Sopsi Pabrik Gula Kadipaten di Cirebon. Karena desas-desus itu sekarang tersebar melalui saluran-saluran Sopsi. Dengan demikian, desas-desus yang telah dibuat-buat Aidit itu telah kembali lagi kepadanya sebagai bumerang setelah berjalan melalui berbagai saluran, putaran disinformasi, dan pabrik propaganda yang mana semuanya itu di bawah pengendalian operasi PKI atau Biro Khususnya. Pada bulan Mei, isu itu kembali kepada Aidit untuk memberikan kepadanya bukti dari berbagai sumber tentang adanya Dewan Jenderal dan rencana-rencananya yang akan berkhianat itu, yang diajukan kepada CCPKI dalam bulan Agustus tahun 1965. Jadi berdasarkan bukti inilah, ketika siaran itu telah ditutup, partai, presiden, serta para perwira progresif di bawah Untung memutuskan untuk melakukan petualangan yang paling membawa petaka dalam sejarah modern negara ini. Presiden Soekarno menjadi korban pertama dari kelicikan Aidit ini, meskipun ia mau karena punya alasannya sendiri ketika ia mengemukakan dua tuduhan itu terhadap Komando Puncak Angkatan Darat. Dituduh terlibat dalam sebuah konspirasi dengan negara-negara asing berdasarkan dokumen Gilchrist, adanya Dewan Jenderal berikut rencana-rencananya dalam sebuah rapat KOTI Komando Operasi Tertinggi di Istana Merdeka pada tanggal 26 Mei tahun 1965 pada pukul 10 pagi. Rapat itu yang dihadiri oleh para panglima dari keempat angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau AURI, dan Kepolisian. Dipanggil Presiden Soekarno segera setelah Dr. Subandrio menyodorkan kepadanya sebuah dokumen dalam bentuk draft sepucuk surat oleh Gilchrist. Setelah Presiden membacakan dokumen itu kepada para panglima yang berkumpul, Presiden berpaling kepada Jenderal Yani dan langsung bertanya tentang unsur-unsur Angkatan Darat yang disebut-sebut dalam dokumen itu dan tentang keberadaan dan aktivitas Dewan Jenderal. Yani menjawab bahwa tidak ada perwira yang berhubungan dengan orang Inggris atau Amerika selain yang telah diberi tugas khusus untuk itu. Maijen Sukendro diberi kewenangan untuk berhubungan dengan Amerika, sedangkan Maijen Parman dengan Inggris, dan keduanya melaporkan hasilnya dalam diskusi-diskusi mereka kepada Yani. Lalu Presiden bertanya lagi kepada Yani, bagaimana mengenai desas-desus tentang keberadaan Dewan Jenderal yang membuat penilaian tentang kebijakan saya? Itu tidak benar, jawab Yani, sambil mengatakan bahwa pada suatu kali saat permintaan mereka,
saya memang telah memanggil para perwira senior untuk bersama-sama mengadakan pertukaran pendapat tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh revolusi kita. Saya memberi kesempatan sepenuhnya kepada mereka untuk mengemukakan pendapat, mengeluarkan unek-unek. Namun apa yang memang kami miliki adalah sebuah dewan untuk mengajukan rekomendasi tentang kenaikan pangkat para perwira senior. Di sini Jenderal Yani menunjuk pada Wanjakti. Namun adalah Dr. Subandrio yang telah menciptakan teori konspirasi itu dengan jalan mengaitkan isi yang terkandung dalam dokumen Gilchrist dengan tuduhan tentang adanya Dewan Jenderal dan rencananya untuk mengkup Presiden Soekarno. Tuduhan yang sangat berani dan amat sensitif ini meluncurkan teori konspirasi yang dikemukakan dalam sebuah rapat raksasa pada tanggal 26 Mei tahun 1965 yang merayakan hari jadi ke-45 berdirinya PKI. Berbicara di depan rapat raksasa itu, sebuah upacara yang disiarkan langsung ke seluruh negeri bukan saja oleh pers partai, tetapi juga oleh seluruh media yang dikendalikan oleh pemerintah. Dr. Subandrio mengatakan bahwa Presiden telah memiliki bukti-bukti dokumentasi dari sebuah konspirasi kontra-revolusioner yang tidak akan lama lagi akan merongrong Indonesia dan menyerang Presiden secara pribadi. Selanjutnya PKI mulai membentuk kelompok-kelompok konspirasi di dalam tubuh angkatan bersenjata yang terdiri dari para perwira menengah yang merasa tidak puas atau termotivasi secara ideologis untuk menggagalkan rencana kekuatan-kekuatan asing yang ingin mengganggu kedaulatan Indonesia, juga untuk menjaga Presiden dari setiap upaya Dewan Jenderal yang ingin menyingkirkannya. Untuk mempermudah mengumpulkan para konspirator yang potensial di kalangan para perwira militer itu, yang sendiri ingin sekali melaksanakan pembersihan Komando Puncak Angkatan Darat agar menggagalkan rencana-rencananya. Maka tesis PKI pada hari ulang tahunnya yang ke-45 itu menghimbau langsung kepada mereka. Himbauan itu mendapatkan titiknya yang paling kuat dengan jalan menegaskan kembali bahwa angkatan bersenjata merupakan alat sesungguhnya dari revolusi Indonesia, dan bahwa bersama dengan kekuatan-kekuatan revolusioner lainnya, ini berarti PKI mereka harus mengubah kondisi yang ada sekarang ini dan membuka jalan bagi gerak majunya negara ke arah sosialisme. Karena mayoritas terbesar dari angkatan bersenjata adalah putra-putra dari kaum buruh, kaum tani, serta berasal dari latar belakang kelas marginal lainnya, maka PKI sebagai partai yang mewakili kepentingan-kepentingan kelas buruh dari rakyat Indonesia punya saham yang besar dan tanggung jawab untuk membangunkan kesadaran politik mereka. Lagi pula adalah tugas PKI untuk memperkuat persekutuan antara angkatan bersenjata dan rakyat, sehingga mayoritas angkatan bersenjata itu akan selalu berdiri teguh di pihak rakyat dan revolusi dalam menentang kekuatan-kekuatan reaksioner. Sebuah unsur lain yang bermain langsung ke tangan Aidit adalah persaingan yang sudah lama mencekam angkatan bersenjata yang telah memisahkan angkatan darat dan angkatan-angkatan lain yang dicap komandonya sebagai kekuatan reaksioner. Terutama Auri mengambil sikap memusuhi angkatan darat dan menyekutukan dirinya dengan posisi PKI dalam segala perkara yang penting itu. Menurut kesaksian Marsekal Muda Udara Leo Watimena, Komando Auri pernah mengadakan sebuah rapat di Ciboro dalam bulan Juli tahun 1965. Di mana dibicarakan hubungan antara dokumen Gilchrist dan keberadaan Dewan Jenderal serta rencana-rencananya. Rapat itu memutuskan bahwa Dewan Jenderal adalah sebuah konspirasi kontra-revolusioner dan bahwa Auri adalah sebuah kekuatan progresif yang akan berdiri bersama dengan kekuatan-kekuatan revolusioner sekiranya meletus sebuah pergolakan di dalam negeri. Rapat itu juga membicarakan Presiden Soekarno dan masa depannya dan memutuskan bahwa jika terjadi sesuatu kepadanya, maka Omar Dhani akan menggantikan karena ia didukung oleh seluruh kekuatan progresif di negeri itu, yang berarti PKI dan sekutu-sekutunya. Dengan demikian, pada bulan Juli tahun 1965, tersedialah sebuah bahan yang penting guna melakukan sebuah operasi untuk melumpuhkan angkatan darat. Sasarannya adalah menghilangkan kendala utama ini, yang selalu menghalangi garis kebijakan PKI untuk meningkatkan ofensif revolusionernya di negara ini, agar mengenyahkan unsur-unsur reaksioner dari badan-badan kekuasaan negara. Dan dengan demikian, mencapai sebuah transisi dari kabinet Dwi-Korah menjadi kabinet gotong royong dalam perjalanan menuju monopoli PKI atas kekuasaan.
Dengan sasaran ini, dalam pikiran Aidit serta para pemimpin PKI yang lain, meninggalkan negeri ini pada akhir Juni untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa ibu kota negara komunis, termasuk Peking dan Moskow, untuk menyiagakan para pemimpinnya tentang kejadian-kejadian yang tidak lama lagi akan terjadi di Indonesia, dan meminta nasihat serta dukungan moral dan material untuk sebuah aksi yang berbahaya itu. Saat itu adalah waktu terbaik bagi PKI untuk bergerak sebagai salah satu dari partai yang paling besar di seluruh gerakan komunis internasional, di mana PKI telah sering dikritik karena dianggap tidak aktif dan kehilangan arah. Perpecahan Cina Soviet dan hasrat Moskow dan Peking agar Jakarta berada di kubu mereka menambah sebuah dimensi lain yang memaksa PKI untuk merebut kekuasaan. Meskipun Aidit dan teman-temannya juga melakukan kunjungan ke Moskow, namun Indonesia telah hilang dari konsep strategis para pemimpin Kremlin. PKI telah memindahkan porosnya dari Moskow ke Peking pada permulaan tahun 1964 dan kepada Presiden Soekarno dalam bulan Desember tahun itu, sebagaimana akan terlihat sebentar lagi. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.